memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Salam. Jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini tertulis di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat 31 sampai ayat yang ke-35. Beginilah firman Tuhan yang tertulis. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah firman Tuhan yang tertulis. Jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita dibimbing melalui topik kasih sebagai perintah baru. Tentu sebagai pengikut Kristus, sebagai murid Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, tentu kita tidak lepas dengan menunjukkan identitas dan biasanya atau secara umum dengan tanda atau simbol atau menunjukkan sesuatu yang sifatnya yang memiliki ciri khas. Ada yang menunjukkan dengan kartu identitas yang di Indonesia secara umum tertera di dalam ID card-nya, yaitu dalam kolom agama tertulislah di situ Kristen, itulah menunjukkan dirinya bahwa dia adalah pengikut Kristus. Ada juga dengan bentuk simbol salib yang dipakai di leher, kalung, dan ada juga yang digantungkan di dinding rumah, menunjukkan itulah bahwa rumah ini atau pemiliknya adalah pengikut Kristus. Ada juga yang mengungkapkannya di depan orang banyak, ketika dia dengan mengucap syukur dengan menyebut nama Yesus Kristus. Terima kasih, saya sudah berhasil. Semuanya itu atas karena Yesus Kristus, kan begitu. Berarti kita langsung mengenal, oh dia pengikut Kristus. Atau di dalam perkataan-perkataan setiap hari. Dan di situ kita mengetahui, oh dia itu adalah orang Kristen, oh dia itu adalah pengikut Kristus. Tapi semuanya itu sewaktu-waktu bisa disembunyikan ketika
dia mengalami ancaman. Semuanya itu bisa ditutupi ketika dia menghadapi ancaman dalam hidupnya. KTP bisa disembunyikan, atau ID card-nya bisa disembunyikan, atau salib bisa disimpan, dan mungkin ketika dia terancam hidupnya, dia tidak menyebut nama Yesus lagi. Apalagi di tengah-tengah bangsa kita ini, hanya diketahui saja kita sebagai pengikut Kristus kafir, kan gitu. Kadang hati ini bagaimana gitu. Apalagi ketika kita mencari pekerjaan, apalagi ketika kita meniti karir yang lebih baik lagi, sehingga kita pun juga terkadang tidak mampu menunjukkan sebagai pengikut Kristus yang sejati, karena kita terasa menghadapi ancaman hanya untuk menutupi identitas ketika kita menghadapi ancaman atau tantangan. Yang menjadi pertanyaan kita, apa sebagai tanda atau menunjukkan identitas bahwa kita adalah pengikut Kristus atau sebagai murid Kristus? Apakah cukup hanya menunjukkan kartu tanda pengenal atau ID card, atau cukup dengan menunjukkan di dalam rumah kita ada salib, ada gambar Yesus, biarpun kita tidak pernah beribadah dan tidak pernah berdoa, yang penting kita menunjukkan diri kita adalah pengikut Kristus atau sebagai orang Kristen? Atau sebagaimana saya katakan tadi, kita berani mengatakan ketika kita di dalam persekutuan orang-orang Kristen, kita mengatakan, "Oh, thank you my Lord." Wah, luar biasa, enak dengarnya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Ketika aman, ketika bersama orang-orang yang seiman, padahal sebagai pengikut Kristus dimanapun, malahan kita diutus ke dalam mulut harimau juga, menghadapi tantangan juga, menghadapi bahaya, kita diutus. Masa kita mau menyirami laut dengan air garam? Gak mungkin kan? Karena memang sudah asing. Masa kita menerangkan, memberikan terang di tempat yang terang? Kita kan diutus membawa terang ke tempat yang gelap. Identitas bukan hanya embel-embel, tetapi identitas itu bukan hanya juga menunjukkan sesuatu dirinya, tetapi lebih dari itu dia memiliki hidup di dalam hidup orang yang menerimanya. Apa yang harus ditunjukkan di sini? Dan melalui firman Tuhan ini, dan disinilah perintah baru yang harus dilaksanakan sebagai pengikut Kristus, yaitu kasih. Gampang mengucapkannya, tapi sulit melakukannya.
tidak hanya dengan kata-kata, tapi mempraktekannya. Kenapa ini disebut dengan perintah baru yang dikatakan Yesus, sementara di dalam perjanjian lama sudah diingatkan? Dalam hukum Taurat itu jelas, hukum yang pertama sampai keempat adalah bagaimana kita mengasihi Allah. Yang hukum kelima sampai ke 10 bagaimana kita mengasihi sesama manusia. Dan semuanya itu diingatkan seperti mengasihi dirimu sendiri. Kenapa ini disebut perintah baru? Sebelum Yesus ditangkap, kalau kita perhatikan pada ayat 31, sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus. Karena sebelumnya Yesus sudah mengingatkan apa yang harus, yaitu yang tindakan dan perbuatan Yudas mau mengkhianati Yesus hanya karena sebuah uang, harta, kekayaan dunia ini. Dan Yesus sudah tahu dan mengatakan, pergilah, apa yang bisa kau lakukan. Dan ketika Yudas pergi, lalu Yesus menyampaikan perintah baru, yaitu mengasihi. Dan jadi pertanyaan kita, apa sih standarnya mengasihi, dan kenapa ini menjadi perintah baru? Apa sih patronnya? Apa sih SOP-nya? Kalau kita perhatikan dalam pembacaan tadi, mulai tadi ayat 31, mulai 32 dikatakan, jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Yang hendak ditekankan di tengah-tengah kehidupan kita, mau diingatkan sebagai murid, mengenal dia sebagai murid. Dia melakukan kasih, melebihi kasih itu semua bukan untuk dirinya. Sering orang melakukan sesuatu kan hanya untuk mempermuliakan dirinya, untuk membuat dia menjadi hebat. Seharusnya apapun yang kita berbuat, melakukan kepada orang lain, menolong orang lain, semuanya itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Ini yang mau dikatakan Yesus. Sebagaimana dia mempermuliakan Allah Bapa, maka Allah Bapa pasti mempermuliakan dia. Jadi janganlah kita mencari kehormatan, mempermuliakan diri sendiri. Kemuliaan itu, kehormatan itu sebetulnya adalah milik Tuhan. Karena kita adalah orang yang berdosa, yang sudah jatuh dalam dosa. Makanya kenapa Allah menjadi manusia? Karena sudah tercoreng wajah manusia, yaitu dalam dosa, makanya Allah mau menyelamatkan manusia. Dia hadir dalam rupa manusia supaya manusia kembali lagi sebagaimana dikatakan segambar dengan dia. Dan ini mau mengingatkan kepada kita, makanya Yesus mengatakan sebentar lagi aku akan meninggalkan engkau. Maka Yesus mau mengingatkan, sebagaimana dia katakan di ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Menjadi murid Kristus, menjadi pengikut Kristus, pasti melakukan apa yang Yesus lakukan.
Makanya Yesus melakukan semua di hadapan para murid dan memberikan contoh yang sederhana. Bangun pagi-pagi, apa yang dilakukan Yesus? Dia mengasingkan diri dulu, dia berdoa, baru melakukan aktivitasnya. Setelah melakukan aktivitas, pada malam hari dia mengasingkan diri, dia berdoa, mengucap syukur telah melakukan apa yang bisa dilakukan. Itu menjadi contoh. Itulah menjadi pengingatan kepada kita sebagai pengikut Kristus, sebagai murid. Tentu kita juga meniru guru kita, yaitu Yesus Kristus. Dan semua apapun yang Yesus lakukan tentang mujizat yang luar biasa tidak pernah menjadi sombong. Kebanyakan kita kalau melakukan sesuatu yang sudah sukses, kan lihat, kalau nggak ada aku nggak bisa dia. Wah, kebanyakan begitu kan. Padahal tanpa disadari semuanya itu tidak lepas dari pertolongan Tuhan. Begitu juga kita diberi kesempatan hidup sampai hari ini. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita yang luar biasa, bukan. Tapi karena kasih karunia Tuhan kepada kita. Yang sehat saja ada yang lebih mendahului kita. Ada yang sudah sakit bertahun-tahun masih tetap panjang umurnya. Semuanya itu sepengetahuan Tuhan. Jadi jangan kita bangga, mungkin kita merasa sehat dan kita merasa kuat, mungkin kita merasa memiliki segalanya. Jangan, hati-hati. Semuanya itu dalam hidup kita, ingat, itu adalah titipan dari Tuhan. Termasuk nafas ini. Apa yang kita pakai nafas ini, apakah itu untuk Tuhan? Dan inilah yang diingatkan Yesus, semuanya untuk memuliakan Allah Bapa, bukan untuk dirinya. Dan itu sudah disampaikan kepada orang Yahudi. Tapi orang Yahudi gak peduli. Wah, menurut hukum Taurat orang diajarkan para nabi yang kami yakini harus seperti A, B, C, D. Wah, pintar kali. Dan juga ahli-ahli Taurat. Maka mereka sangat benci kepada Yesus Kristus. Begitu juga sampai zaman sekarang ini juga. Ajaran kasih yang dibenci oleh agama-agama lain. Bagi kita sebagai pengikut Kristus, maka jangan hanya menunjukkan salib, tapi harus dengan aksi juga. Gak salah kok pakai kalung salib, gak salah. Apalagi kalau Anda punya 2 kalung salib emas, bisa bagi 1 dengan saya. Iya, gak masalah. Daripada gak kalau pakai, nanti dibilang perasaan itu nunjukin aja. Kalau lu malu, sini bagi sama gua, biasa pakai. Tapi kita harus melakukan kasih. Kenapa? Karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Kita juga harus mengasihi. Makanya di sini dikatakan standar melakukan kasih itu bagaimana? Standar menjadi murid itu bagaimana? Standarnya SOP-nya sebagai pengikut Kristus itu bagaimana? Ini yang dikatakan di ayat 35, yaitu tanda engkau sebagai murid-muridku, engkau harus melakukan kasih. Kasih. Apalagi kita baca tadi epistel. Jelas di situ dikatakan, gak boleh
Pada orang kecil kita sudah tolong, tapi kita mau menindas dia, mengatasnamakan dia, mempura-pura sengaja mengambil keuntungan dari dia, juga tidak boleh. Jangan. Hak orang lain juga jangan Anda buat, bukan bagian Anda. Itu. Standar kasih sebagai pengikut Kristus sebagaimana mengasihi orang lain seperti dirimu sendiri. Itu. Kalaupun saya sudah melakukan kasih kepada dia, kok nggak pernah ada balasan kepada saya sudah tolong dia, kok nggak ada. Jangan. Berarti lu bukan pengikut Kristus. Yesus ada nggak menuntut kepada kita? Gak. Berkorban. Kalaupun dia tidak melakukan kasih, kita sudah melakukan perbuatan baik, tidak apa-apa. Itu standar kasihnya, berkorban untuk orang lain. Jangan ingat-ingat apa yang telah Anda lakukan, apalagi Anda telah melakukan untuk gereja Tuhan, gereja kita ini. Kalau ada pun juga masih mengatakan, mulu dah ngaum pajojokon gerejaon, dah ngadong gerejaon. Wah, hebat juga. Padahal semua sudah dibantu oleh Tuhan. Tapi itulah manusia, mempermuliakan dirinya. Apapun yang kita lakukan untuk orang lain, jangan tuntut balas. Makanya itu dikatakan perintah baru. Karena aku sudah mengasihi engkau, kamu juga harus mengasihi orang lain. Karena lebih dahulu Yesus mengasihi aku, maka aku juga harus mengasihi yang lain. Jangan ambil hak dia kalau bukan hak kita. Itu. Jangan hambati orang melakukan yang baik kalau kita tidak bisa melakukannya. Malah dukung, doakan bila perlu. Kalau ada orang mau berbuat baik, berdoa. Jangan langsung kita mencaci maki. Mungkin kita mengatakan, cari muka dia itu. Apalagi sama Pak Pendeta, cari muka itu. Wah, aku tahu itu. Salah kita kalau seperti itu. Apalagi seperti tadi sudah saya singgung, kalau ada kalung Anda 2, kasih sama saya. Dan jangan Anda mengatakan kepada yang mau mengasihi itu, lu cari muka ya Pendeta. Enggak. Sekarang pertanyaannya, apa yang bisa aku berikan kepada orang lain itu? Karena begitu banyak Allah telah melakukan kepada kita, sampai nafas kehidupan diberikan kepada kita, dan juga segala apa menjadi kebutuhan dalam hidup kita, Tuhan sudah berikan kepada kita. Maka kita juga harus melakukan kasih kepada orang lain. Itulah simbol orang percaya, itulah tanda orang percaya. Bukan persoalan kalung, bukan persoalan KTP, bukan juga persoalan gambar yang ada di dinding rumah kita, bukan juga persoalan mengucapkan kata-kata Yesus di depan orang banyak, bukan, tetapi perbuatan yang nyata, yang benar-benar yang kita rasakan, semua itu mengalir hanya dari Allah Bapa kepada kita yang telah ditunjukkan melalui Yesus Kristus. Itu yang harus kita tunjukkan kepada orang lain. Makanya itulah yang dikatakan sebagai pengikut Kristus. Dan orang akan mengenal kita, oh dia itu pengikut Kristus. Jadi nggak jamin kalau ada orang Kristen mengatakan dirinya aku pengikut Kristus, kalau tidak pernah mengasihi temannya, saudaranya, atau sesamanya. 1 Yohanes 4
ayat 20. Coba kita bacalah supaya lebih yakin. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, katanya, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Itu jelas. Yang nampak aja nggak bisa dia kasih. Gimana dia mengatakan aku mengasihi Kristus? Apalagi dia berani mengatakan, oh thank you my Lord, God bless you. Mau pinter-pinter lu ngomong begitu aja, lu bilang begitu. Banyak orang lain mampu bilang hanya mengucap seperti itu. Enggak, bukan itu. Pengikut Kristus bukan karena kata-kata, tapi perbuatannya, aksinya. Sebagaimana Yesus mau mengorbankan dirinya untuk kita, maka kita juga harus melakukan itu juga. Karena itu kita semua yang hari ini, karena Allah telah melakukan yang luar biasa dalam hidup kita, dalam menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidup kita, pandemi corona kita hadapi, kesulitan ekonomi kita hadapi, dan tantangan-tantangan yang lain, dan semuanya itu telah Tuhan anugerahkan dan Tuhan kasih kepada kita, maka kita juga harus mau mengasihi orang lain dimanapun berada. Bukan persoalan bentuk uang atau apapun yang bisa kita berikan, dan doa juga bisa kita lakukan. Kalau kita benar-benar yakin percaya bahwa Tuhan memang memiliki hidup ini dan memberikan kepada kita, dan kita juga mau sebagai alatnya menjadi saluran berkat. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa, melalui firman-Mu yang menyapa kami, mengingatkan kami, dan menguatkan kami, supaya kami tidak ragu-ragu melakukan sebagaimana telah Kau berikan keteladanan kepada kami, yaitu kasih yang sejati melalui pengorbanan anak-Mu yang terkasih. Terima kasih Bapa atas segalanya yang telah Kau berikan kepada kami. Begitu juga yang kami rasakan sampai hari ini. Biarpun kami sedang menghadapi pandemi corona, ketakutan yang sangat mendalam dalam hidup kami seolah tidak mampu berbuat apa-apa. Kami dalam kesulitan segala hal, termasuk dalam menjalankan kehidupan setiap hari. Tapi kami yakin dan percaya, kami tetap di dalam perlindungan Engkau, dan Engkau menguatkan kami, memampukan kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami juga melakukan semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah kami ya Bapa. Lihatlah kami dengan segala keterbatasan kami dan kebodohan kami, dan kami percaya Engkau memberikan Roh-Mu, memampukan kami sehingga kami hidup dengan bijaksana dan penuh dengan hikmat dari-Mu saja, sehingga kami juga bisa memenangkan segala kesulitan-kesulitan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, dan jemaat-Mu yang hadir malam ini, biarlah Bapa juga mendengar apa yang menjadi keinginan hati mereka, apa yang menjadi harapan mereka di dalam hidup ini. Tuhan perhatikanlah apa yang menjadi harapan mereka, tunjukkanlah mujizat-mujizat yang luar biasa dalam hidup kami. Berikan juga kepada mereka, dan pakai jugalah mereka menjadi alat-Mu untuk memberitakan keselamatan melalui kehidupan yang telah Kau berikan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat-Mu ini. Biarlah damai sejahtera menyertai kami semua, sehingga kami pun juga memberitakan damai sejahtera-Mu. Terimalah doa kami ini melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Kita sambut firman Tuhan.